perempuan Indonesia itu mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi di masyarakat ya, dengan adanya perempuan yang memiliki kemampuan untuk memimpin suatu perusahaan, kemudian juga memiliki bidang kerja di berbagai sektor yang tadinya didominasi oleh pria ya, namun sekarang kita bisa lihat gitu ya, ternyata perempuan-perempuan Indonesia ini dapat berkembang lebih baik, lebih maju gitu. Menurut saya, perempuan Indonesia di era modern ini ya, seharusnya kita itu melanjutkan perjuangan Ibu Kartini, karena Ibu Kartini itu kan sudah berjuang dari zaman Belanda, di mana dia mulai dari manual ditulis surat ya kan ke Belanda segala macam. Nah, oleh karena itu kita perempuan di masa modern ini kita harus meningkatkan kita punya mutu. Ya kan, kita mutu perempuan, dan kita harus juga punya semangat untuk belajar, untuk menambah pengetahuan. Jadi kita jangan terbatas oleh ini bagian laki-laki, ini bagian perempuan. Tidak, kita ini bersaing, bukan bersaing ya, tetapi kita tetap meningkatkan, kita punya pengetahuan, kita meningkatkan, kita punya kepribadian juga, itu penting untuk perempuan, karena tanpa pribadi yang kuat, yang kokoh, perempuan tidak akan bisa maju selain menambah ilmu pengetahuan. Jadi saya harapkan perempuan juga mau berperan di dalam pemerintahan, karena pemerintahan itu tidak hanya oleh kaum laki-laki, tapi perempuan juga kita harus ikut juga berjuang. Ya, apalagi di era global ini. Ya, yang dunia tanpa batas, kita harus menimba ilmu. Sekian. Baik, terima kasih. Saya rasa teladan yang bisa dilihat sekarang tuh Ibu ya. Oh, Ibu ya. Beliau bisa menjadi ketua HD, himpunan DHDI, Interior Design. Itu luar biasa, itu hebat. Terus udah gitu jenjang pendidikannya juga gitu hebat banget. Nah, ini ada teladan di depan mata gitu loh. Saya rasa memang gitu, kita perempuan bukan saja Indonesia, saya rasa di seluruh dunia udah sama ya. Sekarang kita tuh udah punya kesadaran bahwa kita punya kebebasan, jadi kita harus memanfaatkan kebebasan itu untuk memperkaya diri sendiri, khususnya di dalam memperkaya, bukan memperkaya materi ya, memperkaya kita punya inner inilah, ya, kita punya kita punya intelektual, kita punya EQ, apa segala macam. Dan untuk itu kita harus melatih diri. Tapi outputnya adalah hal yang baik yang bisa kita wariskan kepada penerus-penerus kita. Itu yang paling penting. Jadi hal-hal yang berkualitas yang bisa kita wariskan. Dan untuk kita bisa mewariskan itu, kita sendiri harus mengisi diri kita. Yang saya bilang, kita harus kaya dengan segala ilmu dan pengetahuan dan sebagainya. Di era globalisasi, di era digital sekarang, limitless, semuanya limitless. Ya, terima kasih. Tidak lagi menjadi memiliki stigma bahwa wanita itu tidak berkembang. Nah, itulah yang dicita-citakan 145 tahun yang lalu oleh Raden Adjeng Kartini ya, pada tahun 1879, bahwa beliau menginginkan kesetaraan dalam pendidikan untuk wanita ya, kemudian dapat berkarya dan berkembang bersama. Ya, sekarang ini kan banyak memulai dari sekolah ya, dari kuliah, banyak major-major yang tadinya mungkin sebelumnya tidak dalam
dapat dipikirkan oleh seorang wanita untuk dimasuki. Namun sekarang itu misalkan contohnya, sekarang banyak wanita yang sudah mulai menjadi pilot, kemudian ada wanita yang bekerja di dalam bidang proyek. Nah itu kita mulai dari yang pasti pendidikan, dan ini kan yang memang diharapkan dari zamannya R.A. Kartini bahwa wanita itu harus memiliki pendidikan yang setara dengan para pria. Dan di zaman sekarang yang sudah modern 145 tahun kemudian sudah banyak ternyata major-major dari pendidikan yang dapat diikuti oleh wanita untuk kemudian mengambil porsi yang sama dengan para pria untuk mendapatkan komposisi pekerjaan yang sama gitu. Ya, harapan saya sangat sederhana. Jadilah Kartini-Kartini. Ya, kita jangan melupakan, karena awal dari Kartini itu kita bisa mengecam kebebasan, kesetaraan gender itu karena Kartini. Jadi harap jadilah Kartini-Kartini. Karena Kartini itu kita lihat dia punya kepribadiannya baik sekali. Buat ibu-ibu, tapi dia punya otak intelijensia luar biasa. Dia sudah global, ya kan? Tapi dia terkukung oleh budaya. Tapi sekarang ini kita tidak terkukung oleh budaya, tapi kita tetap untuk pura-pura tetap mempertahankan kebudayaan kita. Jangan sampai karena kita modern, kita lupa, kita bablas. Tapi kita harus ingat dengan budaya kita Indonesia yang sangat kaya, yang kita terkenal, yang murah senyum dan ramah. Saya harapkan untuk perempuan tetap tidak hilang kepribadian Indonesianya. Otak boleh secara luar negeri, ya kan, global. Tapi di sini tetap kita orang Indonesia. Kayak harapan saya bahwa kita akan ini lagi dibuatin sama lebih banyak menteri-menteri perempuan, pemimpin negara kita, kayak Ibu Retno, aduh my idola, seperti ya Ibu Menlu, terus kayak Ibu Sri Mulyani, itu mereka tuh luar biasa. Jadi harapan saya sih semoga ke depan kita akan lebih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi pemimpin-pemimpin negara, bangsa dan negara Indonesia. Juga saya juga satu lagi. Saya harap lebih banyak dari kita yang bisa menjadi diplomat. Diplomat yang membawa misi perdamaian, misi persahabatan. Karena ke depan ini dunia udah nggak jelas, kita udah takut ya. So lebih banyak dari kita yang kita bisa membawa misi perdamaian, misi persahabatan itu akan sangat baik. Menurut saya seperti angklung ini, kita ini kemana-mana kita membawa misi persahabatan. Kita bermain di mana karena kita ingin bersahabat. Saya rasa sih, apalagi angklung ini kan alat musik tradisional Indonesia yang asli Indonesia. Jadi itu yang saya rasa, saya dan teman-teman kita merasa kita pengen memajukan ini gitu buat misi persahabatan. Tapi memang tidak mudah untuk seorang perempuan ya untuk menjalankan misi-misi ini. Tapi kita yakin bahwa kita itu mempunyai keyakinan bahwa perempuan bisa. Contohnya sudah banyak wanita-wanita besi kan. Ya kan, seperti presiden perempuan juga ada kan, menteri perempuan. Tapi di Indonesia ini memang rasanya sih, saya bukannya pesimis ya, pesimis. Memang agak sulit. Itu kita harus rasakan dan kita tahu bagaimana situasi. Oke, kemudian lagi tahun 2015 kami mulai dari nol dengan teman-teman yang sama sekali nggak pernah pegang angklung, dan sama sekali nggak tahu do re mi. Lalu kita diajari satu persatu. Kita dibimbing oleh guru-guru kita yang baik lah. Mereka sabar mendidik kita akhirnya sampai ya apa yang terlihat sekarang. Sebenarnya masih banyak. Ya, kebetulan Arterum sekarang ini berada di East Coast by the Sea yang berada di lingkungan Pantai Indah Kapuk, pengembangan dari PT Agung Sedayu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa area East Coast by the Sea ini memiliki banyak tempat-tempat yang menarik yang didesain sedemikian rupa, dan kita sebagai
perusahaan yang bergerak di bidang industri interior di Indonesia, kita melihat ini adalah satu kesempatan yang sangat bagus dengan kita dapat berkolaborasi di sini, ya, bahwa ternyata melalui pengembang Agung Sedayu dari segi desain itu dapat berkembang dengan baik, dan kita melihat ini sebagai tempat untuk mendapatkan networking yang baik juga ya, dengan bermacam gaya desain yang ada di booth-booth yang ada di East Coast by the Sea ini, dan kemudian kebetulan acara ini juga dikemas sedemikian rupa sehingga membuat Arterum dengan pihak East Coast by the Sea menganggap ini adalah sebagai satu momentum yang baik ya di Hari Kartini ini, dengan banyaknya aktivitas, salah satunya permainan angklung. Kami mewakili manajemen East Coast Agung Sedayu Group mengucapkan Selamat Hari Kartini. Dan harapan kami adalah semoga perempuan-perempuan Indonesia lebih banyak berkarya dan lebih bisa mendukung sesama perempuan di Indonesia juga. kita saling menguatkan ya, Iya. bahwa perempuan Indonesia lebih maju lagi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Arterum yang telah mensupport acara kami hari ini ya. Iya. Judul acaranya adalah Mengenang Kartini. Harapan kami Arterum bisa menjadi perusahaan desain interior yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan terkenal ya di Jakarta, khususnya di Indonesia. Terima kasih Arterum dan selamat Hari Kartini. Di momen yang baik ini, pada saat tanggal 21 April 2024, kita juga bersama dengan East Coast by the Sea mengadakan acara perayaan Hari Kartini dengan perform angklung yang diadakan oleh Perwanti PSMTI Pusat ya, dengan Yayasan Perhimpunan Warga Nan'an, di mana kolaborasi ini juga menjadi satu titik yang baik juga untuk Arterum karena menambah networking ya, karena kita sama-sama bergerak di bidang seni, yang satu di seni musik, angklung, dan kita juga di seni industri desain interior, yang itu akan membuka kesempatan yang baik di era yang baik ini ya, dalam hal memperingati Hari Kartini.